البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khaliq As-Sabahullah, yang mana kitab ini insyaallah taala dalam waktu yang sangat singkat dan dekat akan kita selesaikan. Dan selanjutnya jika Allah taala mudahkan kita akan mengambil kitab fikih, itu Misrul Khitam Syarah Umdatul Ahkam karya Syekh Zaid Al-Musabi wafaqahullah. Kita mulai seperti dulu, kitab Taharah, kitab Shalah, kitab Siyam diurutkan. Nanti insyaallah semoga dibagikan fotokopiannya seperti dulu itu ya. Kalau dulu kita pakai karya Syekh Muhammad Hizam hadahullah, setelah beliau menyimpang dan juga melenceng nasallahu yahdiyah, ya kita tidak pakai kitab beliau lagi. Nah, kita gunakan yang insyaallah yang masih istiqamah di atas Al-Quran was Sunnah. Naam, yaitu kitab Miskhul Khitam, Miskhul Al-Khitam Syarah Umdatul Ahkam. Ya, ada 5 jilid itu. Barakallahu fiik, tapi nanti diurutkan kitab Taharah. Kita jalan santai aja, kitab Taharah, kitab Siyam, kitab Shalah, kitab Siyam, urut. Insyaallah taala kita akan baca satu persatu insyaallah. Naam. Untuk mengisi istilahnya biar ada masukan pembahasan seputar fikih. Karena dulu kan kita anggap itu yang paling terbagus lah. Bagus, ringkas, padat, ya kan, yang dulu kita lewati sudah kitab Taharah, kitab Shalah, kitab Siyam, qaddar wa masyafa'al. Nah, ternyata mu'alifnya menyimpang nasallahu yahdiyah. Allah musta'an, bersama para masyayikh Ibanah, yaitu bersama Muhammad Al-Imam. Nah, barakallahu fiikum yang damai dan Syiah Rafidah, Allahul musta'an. Naam. Mungkin tinggal beberapa hadis lagi nih ya, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan nanti. Ataupun ini kitab yang sirah ini insyaallah tinggal dikit lagi juga. Nanti kita akan membaca kitab Syarah Kitabul Jami' dari Kitabul Maram. Kita ambil yang Kitabul Jami'. Yang paling terakhir Kitabul Maram. Itu masalah adab, seputar itulah. Untuk hadisnya kemungkinan besar tidak setiap hari menghafal itu karena lihat syarahnya dulu. Kalau sudah syarah selesai baru hadis baru seperti itu. Nah, nanti kalau yang setiap hari dihafal diselingi itu, nah barakallahu fikum, kitab 300 hadis muttafaqun alaih. Yang diambil kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin ada yang punya yang di antara antum ya. Yang cetakan terbaru itu insyaallah lebih lengkap. Ada cetakan terbaru itu kitabnya kecil, ini yang cetakan kecil ya. 300 hadis muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah. Naam. Insyaallah itu nanti kita jadikan bahan hafalan tiap harinya. Adapun yang selainnya yang seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram tadi itu menghafalnya tergantung dengan syarahnya selesai atau belum. Seperti yang dulu kita baca barakallahu fiik. Naam. Pertemuan terakhir kita baca barakallahu fiik, kita mengambil 3 hadis. Ada yang pendek, ada yang panjang, barakallahu fiik, tapi semuanya mudah untuk dihafal. Nah, ada 3 hadis, yang hafal 3 silakan setoran semuanya. Yang hafal cuma 1 atau 2, nah barakallahu fiikum, setorkan semampunya, barakallahu fiik. Nah, sekarang yang hafal semuanya dulu kalau ada. Tafadhalu yang hafal semuanya.
Naam. Narukum juz'un min nari jahannam. Naam, ahsantum barakallahu fikum, a'anakumullah. Yang hafal satu tafadhalu. Atau dua. Kanat laka fiatan. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbabullah min asbabi dukhulil jannah. Sekarang kita memasuki pembahasan seputar apa? Sebab-sebab masuk surga. Jadi surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang kebanyakan orang benci, enggak suka, tapi ada sebab-sebabnya. Yang apa? Yang orang tersebut kalau menempuh sebab tersebut bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pembatasan, hanya di antaranya. Wa illa banyak sekali sebab-sebabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bahkan tidak terlepas dari itu, talabul ilm juga termasuk kan? Mencari ilmu, ya kan? Pergi dalam rangka mencari ilmu juga termasuk kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, walaupun di sini kan disebutkan itu termasuk juga. Paham ya? Jadi nanti disebutkan sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sebab, itu bukan berarti dibatasi. Paham ya? Bukan berarti dibatasi, yaitu di antaranya. Di antara sebab-sebab yang bisa memasukkan seorang dalam surga. Jadi min ini min apa? Istilahnya kalau dalam bahasa Arab, min tab'idiyah. Min tab'idiyah. Kata ba'd, dari kata ba'dun, min tab'idiyah, min yang fungsinya memberikan makna sebagian. Jadi antum mengartikannya bukan dari gitu. Kalau antum dari keliru, dari sebab-sebab masuk surga. Keliru, termasuk itu. Mengartikannya termasuk di antara sebab-sebab yang bisa memasukkan dalam surga itu. Paham? Nah, jangan dari ya, kalau antum dari keliru situ. Nah, karena minnya min tab'idiyah. Nah, termasuk di antara sebab yang bisa memasukkan dalam surga. Pertama at-tauhid. Ini enggak syak. La syakka wala raib, tidak diragukan lagi. Tauhid sebagai sumber utama, sebab pertama kali orang akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya terulang-ulang, ya kan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, tauhid. Barang siapa yang akhir ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, sekarang la ilaha illallah kalimat apa? Kalimat tauhid, ya enggak? Kemudian karena ini adalah perkara yang nomor 1, barakallahu fiik, rukun Islam yang pertama pun juga tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri mana? Negeri Yaman. Pertama kali apa yang diarahkan oleh Rasulullah? Tauhid, ya kan? Ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum, sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Nah, falyakun awal ma tad'uhum ilaih, atau ma tad'uhum ilaih, nam ila an yuwahhidullah. Wa fi riwayah an tashhadu an yashhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok dari kalangan ahli kitab, jamaah kelompok dari kalangan ahli kitab. Maka hendaknya pertama kali ya kamu dakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fiikum, untuk mengikuti dakwah tersebut adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain apa?
ila an yuwahhidullah. Syahidnya ini. Pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid, barakallahu fiik. Tauhid dengan syirik itu tidak akan pernah bersatu dan berkumpul, tidak akan pernah. Sebagaimana as-sunnah dengan al-bid'ah. As-sunnah dengan al-bid'ah, tauhid dengan syirik itu bagaikan apa? Minyak dengan air. Antum pernah lihat minyak kok bercampur dengan air jadi satu? Enggak bisa. Antum lihat aja. Paham ya? Nah, ini secara global. Walaupun terkadang diakal-akali kalau namanya dunia, diakal-akali bisa juga. Lemak dengan air bisa bersatu, minyak dengan air bisa bersatu, campur sabun. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Antum lihat, air dikasih minyak atau campur sabun jadi satu nanti. Paham ya? Tapi kalau air dengan minyak secara global enggak bersatu. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Permisalannya itu tauhid dengan syirik. Paham ya? Tauhid dengan syirik. Nah, barakallahu fiik, atau as-sunnah dengan bid'ah, nah itu tidak akan pernah bersatu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, secara logika, secara dalil, dan juga para ulama telah menjelaskan bahwasannya apa? Nah, dua perkara tersebut dua perkara yang berlawanan. Paham ya? Dua perkara yang berlawanan. Tauhid lawannya syirik. Bid'ah lawannya apa? As-sunnah. Naam. Kita lihat an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Abu siapa? Kunyahnya Ihsan. Jabir bin Abdullah, Abu siapa? Abu Abdullah, na'am, Ihsan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia, sahabiyun jalil. Beliau termasuk salah satu sahabat yang menikah dengan janda atau gadis, alhamdulillah, janda. Nah, suatu ketika beliau menikah, nah barakallahu fikum, kemudian apa? Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Jabir, apakah kamu sudah menikah? Dengan semakna ya. Kemudian beliau menjawab sudah. Dengan janda atau gadis? Kemudian Jabir bin Abdullah, nah barakallahu fikum, menjawab dengan apa? Dengan jawaban dengan janda. Akhirnya Rasulullah menasihatkan agar hendaknya kamu itu seharusnya menikah dengan gadis. Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia pun juga bermain-main denganmu. Ternyata tujuan Jabir bin Abdullah menikah dengan seorang janda itu bukan main-main tujuannya. Tujuannya apa? Agar bisa mengasuh adik-adik perempuannya. Karena bapaknya Jabir bin Abdullah ketika meninggal dunia dalam kondisi apa, barakallahu fiik, meninggalkan anak-anak perempuan. Paham belum? Sehingga kalau Jabir bin Abdullah memilih gadis misalkan mungkin belum pengalaman dalam mendidik anak gitu ya. Tapi kalau janda, paham ya? Nah, barakallahu fikum, nah bisa dikatakan sudah berpengalaman dalam mendidik anak. Sehingga Jabir bin Abdullah memilih janda waktu itu bukan tujuan yang lain melainkan apa? Kebaikan untuk adik-adik perempuannya. Bisa dipahami soalnya ya? Naam. Kemudian Jabir bin Abdullah juga termasuk yang paling banyak periwayatan hadisnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terkumpul yang pantun atau puisi yang sangat bagus. Sudah hafal antum, Muhammad? Ayo bismillah. Naam, itu syahidnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Antum hafal? Coba. Na'am, ahsan, tabarakallahu fiik. Dihafalkan itu ya, yang belum hafal dikondisikan nanti ya, mudah, sering dengar. Nah, itu faedah luar biasa kalau antum nanti belajar Yaman, sering dengar itu. Kalau belajar mustalah sama orang Yaman, mustafidun di sana. Naam. Karena apa? Karena sering muncul. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya ini maf'ul muqaddam ya. Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seraya orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Wahai Rasulullah, apa dua perkara? Mujibatan itu khoslah artinya. Mal khoslatan disebutkan bawah tadi ya. Nanti akan disebutkan di bawahnya. Wahai Rasulullah, apa dua perkara yang menjadi karakter dan tabiat
yang bisa menghantarkan dalam surga Allah Ta'ala itu maksudnya. Paham ya? Dan juga bisa menghantarkan ke neraka. Mujibatan ini dua. Paham ya? Karakter atau tabiat yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Ta'ala, dan karakter atau tabiat yang bisa menghantarkan kepada neraka. Mujibatan. Kalau terjemahan bebasnya, yang membikin wajib, membikin harus, yang membikin berhak masuk neraka, berhak masuk surga. Cuman kalau antum cek di kamus, ini namanya khoslah. Khoslah itu adalah semacam tabiat. Paham ya? Tabiat atau watak. Tabiat atau watak. Nah, cuman kalau antum terjemahkan bebas, biar orang mungkin cepat paham, diterjemahkan aja, wahai Rasulullah, apa dua perkara yang bisa membikin seorang masuk ke surga dan masuk ke neraka itu. Paham? Itu kalau terjemahan bebas. Kalau terjemahan secara makna bawahnya nanti. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Satu. Ini mujibah yang satu. Paham ya? Karakter watak yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah apa? Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Karakter tabiat yang pertama yang bisa masukkan dalam surga apa? Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Intinya apa? Tauhid. Ya enggak? Ya, tabiat, watak, ciri-ciri, perbuatan yang pertama yang bisa menghantarkan pelakunya dalam surga apa? Tauhid. Yang kedua, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, rawahu Muslim. Dan barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu, mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahu Muslim. Ingat-ingat ya, kita lihat biar tambah jelas, biar nanti Anda bisa menerjemahkan secara global dan secara makna. Al-mujibatan ma'nahu al-khaslatul mujibatu lil jannah. Ini kan dua, mujibatan kan dua kan? Mujibatan musanna kan? Yang pertama maknanya adalah al-khaslatul mujibah, yaitu tabiat atau watak yang menghantarkan kepada surga. Ngartikannya gitu aja. Wal khaslatul mujibah linnar, dan watak atau tabiat yang bisa menghantarkan kepada neraka. Terjemahan bebasnya, wahai Rasulullah, apa dua perkara yang bisa menghantarkan ke surga dan bisa menghantarkan neraka itu? Paham salah? Paham? Jadi yang ditanya ini dua tabiat, dua perkara yang bisa menghantarkan kepada surga Allah Ta'ala dan yang bisa menghantarkan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Kita lihat lagi bawahnya. Intaha syarah Muslim, sudah selesai penukilan dari syarah Sahih Muslim. Qala al-mu'allif sallallahu a'lam anna madhhab ahli sunnati wal jamaah, ana madhhab ahli sunnati wa ma 'alaihi ahlul haqqi min as-salaf wal khalaf. Ketahuilah bahwasanya prinsip atau jalannya, atau keyakinannya ahlus sunnah, dan barakallahu fikum orang-orang yang berada di atasnya dari kalangan ahlul haq, baik para pendahulu maupun belakangan. Khalaf itu belakangan, para salaf itu para pendahulu. Anna, ini kaidahnya ini termasuk ciri khas dan juga akidahnya, keyakinannya ahlus sunnah dan ahlul haq dari kalangan para salaf dan para khalaf. Khalaf itu orang belakangan, yang mereka berada di atasnya apa? Anna man mata muwahhida dakhalal jannah qat'an ala kulli hal. Ini pahami Bapak ini ya. Bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan muwahhid, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannata qat'an, pasti dia masuk surga. Qat'an itu pasti sudah. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya. Paham ya? Jadi muwahhid, paham ya? Muwahhid bagaimanapun keadaan dia tetap masuk surga. Bagaimanapun keadaannya. Paham ya? Cuman nanti ada muwahhid yang ahlu ma'asi. Paham belum? Ada muwahhid tapi dia ahlu kabair, pelaku dosa besar. Bagaimana itu? Kalaupun diazab, ujung-ujungnya kemana? Tetap ke surga juga. Beda dengan pendapat dua kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Sudah kita lewati ya. Mu'tazilah dan Khawarij, mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Siapa yang ingat? Faktor apa sih kok yang membuat mereka mengucapkan tersebut? Mengucapkan bahwasanya pelaku dosa besar
itu di neraka kekal abadi selama-lamanya. Kira-kira apa sih faktor yang mendorong mereka mengucapkan ucapan tersebut? Abdullah? Kenapa? Yang paling besar, sebab paling besar kenapa kok? Nah, barakallahu fikum. Nah, mereka sampai berpendapat seperti itu. Ya mereka tiadakan apa intinya? Syafaat. Intinya mereka meniadakan syafaat untuk ahlu kabair, itu intinya. Paham ya? Nah, karena menurut mereka ahlu kabair tidak dapat syafaat, itu pendapat yang batil. Pendapat yang sahih, ahlu kabair dari kalangan mukminin, muwahhidin, nah barakallahu fikum, mereka masih dapat apa? Syafaat. Sehingga bisa jadi dientaskan dari siksa api neraka. Bisa sudah pahami ya? Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Jadi ingat-ingat, intinya orang meninggal dalam kondisi muwahhid, dalam kondisi dia ahlu tauhid, walaupun dia punya dosa besar dan semisalnya, tetap surga. Nanti kita lihat. Wa amma man kanat lahu ma'siyatun kabiratun, dan adapun orang yang dia memiliki dosa besar, paham ya, maksiat yang besar, wa mata min ghairi taubah, mati dalam keadaan tidak tobat. Perhatikan ya, mati dalam keadaan tidak tobat, fahuwa fi masyiatillah. Inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dia berada di dalam apa? Berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul kabair bagaimana? Di akhirat masuk neraka atau surga atau bagaimana? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah taala, dihafalkan ya. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Fa in syaa'a 'afa 'anhu wa adkhalahul jannah. Jika Allah Taala menghendaki, Allah Taala akan maafkan orang tersebut dan Allah Taala masukkan dia dalam surga. Satu, awalan di awal permulaan langsung diampuni dan masuk surga. Wa in syaa'a 'adzabahu, nam al-qadr alladhi yuriduh subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Taala menghendaki, Allah Taala akan mengadabnya sesuai dengan kadar yang Allah Taala inginkan. Tsumma yudkhiluhul jannah, masyaallah. Kemudian Allah Taala masukkan dia ke dalam surga. Tetap yang namanya muwahhid, walaupun dia pelaku dosa besar, ujung-ujungnya Allah Taala selamatkan dan masuk ke dalam surga. Ini yang apa? Yang mati dalam kondisi belum sempat tobat ya. Adapun yang tobat selesai. Bisa dipahami insyaallah nih? Bisa dipahami ya? Nah, berarti dalam hal ini, nah barakallahu fikum, ada berapa kelompok berarti? Masalah pelaku dosa besar ini yang ma'ruf. Nah, ada berapa kelompok di sini? Yang ma'ruf barakallahu fik ada 4. Ada 4. Ahlus sunnah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah. 4 kelompok. Kita jelas satu persatu. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah kita akhirkan karena dia pendapat yang paling kuat dan paling sahih, paling sesuai dengan hujjah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kita ngambil yang kelompok sesat dulu. Khawarij dan Mu'tazilah, dengarkan ya, diresapi ya. Khawarij dan Mu'tazilah sepakat, ittafaqu ala anna sahibal kabirah mukhlidun finnar. Al-Khawarij wal Mu'tazilah ittafaqu ala anna sahibal kabirah mukhlidun finnar. Artinya apa? Khawarij dan Mu'tazilah mereka sepakat bahwasannya pelaku dosa besar walaupun dia muwahhid kekal dalam api neraka. Bisa dipahami? Ayo, na'am. Murji'ah. Kalau Murji'ah bagaimana Murji'ah? Kalau Murji'ah sahibul kabirah, na'am, fil jannah. Murji'ah, pelaku dosa besar surga. Lah kenapa? Karena Murji'ah meyakini amalan tidak masuk dalam definisi iman. Jadi walaupun dia melakukan ugal-ugalan, mabuk-mabukan, mendem judi, berzina, paham ya? Nah, barakallahu fikum, bunuh orang pun tetap enggak pengaruh dengan imannya. Imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Nah, kalau imannya sempurna, mana tempatnya? Surga. Ini Murji'ah. Ahlus Sunnah pertengahan. La ifrat wala tafrid. La ifrat wala tafrid, tidak hulu, tidak ekstrim dalam menghukumi dan juga tidak meremehkan atau lembek dalam hukumnya. Itu Ahlus Sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan
wasata. Dan demikianlah kami jadikan barakallahu fikum kalian itu umat pertengahan. Siapa ini ahlus sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah at-thaifatul mansurah. Nah, apa pendapatnya ahlus sunnah? Ahlus sunnah mengatakan pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin, barakallahu fikum, muwahhidin ya muwahhidin, di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah telah menghendaki mengadabnya, tapi tidak kekal. Mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke mana? Surga. Wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah telah menghendaki mengampuni di awal permulaan, langsung masuk surga. Bisa dipahami? Jadi ahlus sunnah tidak ekstrim, tidak ghulu dalam apa? Menghukumi seperti Khawarij Mu'tazilah kekal di neraka. Nah, tidak ghulu dalam memaafkan seperti apa? Murji'ah. Surga wajib katanya. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Naam, kita lihat lagi tadi sambungannya. Fala yakhlut finnar ahadun mata 'ala tauhid. Ini penting, ini kaidahnya nih. Maka enggak ada seorang pun yang kekal dalam api neraka yang mati di atas tauhid. Jadi orang kalau mati di atas tauhid itu enggak ada satupun yang kekal dalam api neraka. Ingat-ingat ya. Ini keutamaan tauhid luar biasa. Naam. Hada mukhtasarun jami'un. Ini ringkasan yang mencakup. Sudah ringkas mencakup lagi. Mencakup apa? Limadhabi ahlil haqqi, untuk menjelaskan keyakinan ahlul haq fi hadil masalah, dalam masalah ini. Siapa ahlul haq di sini? Siapakah ahlul haq di sini? Ahlus sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah at-thaifatul mansurah. Jadi paham insyaallah ya? Naam. Wa qad tadhaharat adillatul kitab as-sunnah wa ijma'u man ya'taddu bihi minal ummah ala hadhil qa'idah. Dan sungguh telah banyak tadhaharat, takatsarat artinya. Tadhaharat takatsarat, dan sungguh telah banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan bahkan ijma'nya orang yang dianggap ijma'nya dari kalangan umat ini di atas kaidah ini. Apa kaidahnya di kaidahnya? Kaidahnya apa tadi kaidahnya ini? Kaidahnya bahwasannya sahibul kabirah tahta masyiatillah, insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu, fala yakhlut finnar ahadun mata 'ala tauhid. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, jangan bingung ya. Ini penting, soalnya kalau kita keliru dikit bahaya. Khawarij, Mu'tazilah, ini kita kaitannya hukum akhirat ya. Kalau hukum dunia lain lagi. Kalau hukum dunia Khawarij dengan Mu'tazilah sudah lain, beda pendapat. Kalau hukum di dunia, Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kafir langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, katanya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Langsung kafir. Berhukum kepada selain hukum Allah termasuk dosa besar kan? Kafir langsung menurut mereka. Antum mabuk, kafir. Paham ya? Nah, berjudi kafir, mencuri kafir menurut apa? Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Itu juga ekstrim dalam meniadakan keimanan. Karena mereka mempermisalkan pelaku dosa besar seperti bilangan berapa? 10. Disebutkan dalam kitab-kitab itu ya, seperti bilangan 10. 10 barakallahu fiik, perhatikan ya. 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal berapa? 9, enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir. Enggak dikatakan mukmin lagi menurut Khawarij. Mu'tazilah. Sekarang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar la mukmin wala kafir. Pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Lah terus bagaimana? Walakinnahu manzilah baina manzilatain, tapi dia berada di suatu tempat di antara dua tempat. Orang bingung, maksudnya apa maksudnya ini? Enggak jelas itu loh. Paham ya? Di antara dua tempat, berada di suatu tempat di antara dua tempat. La mukmin wala kafir, tengah-tengah. Ini Mu'tazilah. Bisa dipahami? Kalau barakallahu fikum Murji'ah bagaimana tadi? Imannya sempurna. Allahumma musta'an, imannya sempurna. Kenapa? Karena meyakini amalan bukan bagian dari iman. Allahumma musta'an. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana, Ihsan? Hukum pelaku dosa besar di dunia, Ahlus Sunnah bagaimana? Masih beriman enggak dia? Bagaimana kaidahnya? Mu'minun naqisul iman. Dia masih mukmin, cuman berkurang keimanannya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai keliru ya.
Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Itu hadis yang pertama. Kita ambil satu lagi. Qala al-muallif wasbahullah ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber yang paling utama juga setelah tauhid, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama membagi tauhid menjadi berapa? 4. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma sifat, tauhid al-mutaba'ah. Bayangkan itu. Tauhid al-mutaba'ah. Maksudnya bagaimana tauhid al-mutaba'ah itu? Memurnikan di dalam hal yang diikuti, nah barakallahu fikum, hanya Rasulullah SAW. Paham ya? Tauhid al-mutaba'ah, hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ittiba' maksudnya. Nah, tauhid al-mutaba'ah ada 4 ya, sebagian membaginya menjadi 4 itu. Walaupun yang masyhur ada 3. Kalau 3 kan kembali ke Allah Ta'ala semuanya, ya kan? Kalau yang satu ini kembali ke siapa? Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikenal dengan tauhid al-mutaba'ah. Paham ya? Memurnikan, menunggalkan Rasulullah SAW dalam hal yang diikuti. Dalam syariat berupa as-sunnah. Na'am barakallahu fiik. Mafhum insyaallah ya? Karena ancamannya berat. Menyelisih Rasul, ancamannya apa? Berat. Nah, apa ancamannya? Menyelisih Rasul apa ancamannya? Ditimpa apa? Ancamannya apa orang menyelisih Rasul? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah, ini halalin haram, ini bid'ah, ini sunnah. Paham ya? Nah, ini perkara yang haram tapi dia malah menyelisihinya, apa ancamannya? Akan timpa padanya apa? Nah, adab yang pedih, bala, petaka, bencana. Dalilnya? Naam, barakallahu fi ahsan, itu dalilnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sering muncul itu kan? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasulullah SAW. Naam, an tusibahum fitnah, akan timpa pada mereka fitnah, bala, ujian, petaka, bencana. Aw yusibahum adzabun alim, atau timpa pada mereka adabnya pedih. 1. Yang kedua, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ketika sudah tetapkan ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, kok dia malah mencari pilihan yang lain selain pilihan Allah dan Rasulnya, apa ancamannya? Abdullah, apa ancamannya? Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, dia malah mencari pilihan yang lain. Jangan-jangan nggak cocok ini, nggak sesuai dengan logika, nggak sesuai dengan apa logika kita, nggak sesuai dengan akal. Dia malah mencari pilihan yang sesuai dengan logikanya. Ancamannya apa, Abdullah? Nah, bahas. Apa ancamannya, Ihsan? Kesesatan yang nyata. Itu ancamannya. Karena itu kemaksiatan, termasuk bentuk kemaksiatan. Dalilnya mana? Alhamdulillah. Ancaman bagi orang yang memilih jalan sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya daripada na barakallahu fikum jalan Allah dan Rasulnya. Ayo na'am. Dalam surat Al-Ahzab antum belum juga? Barakallahu fiik. Antum? Al-Ahzab? Antum? Belum juga? La ba'as. Apa Mu'adz? Sudah ingat belum Abdullah? Ayatnya? Dalam surat Al-Ahzab, ancaman bagi orang yang malah mencari pilihan yang lain sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya, logikanya, daripada ketetapan Allah dan Rasulnya. Ancamannya apa? Diancam dengan kesesatan yang nyata. Karena itu merupakan kemaksiatan untuk Allah dan Rasulnya. Apa ayatnya Abdullah? Ingat belum? La ba'as. Ihsan.
Naam, ahsanta barakallahu fik, itu ayatnya ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Namanya itu dalilnya. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, dia malah mencari pilihan yang lain sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pilihan dia. Namanya itu tidak layak, enggak pantas. Apa ancamannya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita melanggar perintah Allah dan Rasulnya barakallahu fiik. Senantiasa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta Allah, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian, ambillah, kerjakanlah, dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Sehingga kalau kita mentaati Allah, otomatis harus mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti cintanya kita kepada Allah taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Abdurrahman? Qul Naam, ahsanta barakallahu fik, itu dalilnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dalilnya. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikutin aku. Siapa aku di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cintanya kita kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bukti seorang itu mengatakan cinta, aku cinta kepada si fulan, cinta dengan si alan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Buktinya apa? Mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati orang yang dia cintai. Pantunnya, Naam, ahsanta barakallahu fik, itu pantunnya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dihafalkan ini ya pantunnya ya, sering muncul ini ya. Artinya apa? Kalau seandainya cintamu itu benar, cintamu jujur, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Paham ya? Antum lihat orang-orang yang di luar sana yang jauh dari ilmu, cinta butanya orang-orang awam, dua pasangan yang belum sah, laki-laki dan perempuan, cinta butanya mereka bagaimana? Si A dan si B, si A mengatakan kepada si B, kalau kamu benar-benar cinta dengan aku, mana buktinya? Buktinya kalaupun kamu masuk sumur, aku pun masuk juga. Paham ya? Cinta buta. Nah, antum lihat yuk, kalau di luar sana banyak kan kejadian-kejadian yang di luar logika itu loh, di luar akal yang sehat. Paham ya? Cinta yang buta. Perempuan karena cintanya laki-laki yang lain. Paham ya? Barakallahu fiik. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fiik, si fulan ini cinta dengan fulanah ini, barakallahu fiik, buktikan cintanya. Kalau masuk sumur, si fulan juga harus ikut masuk sumur. Paham ya? Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena seringnya orang yang mencintai itu akan mentaati orang yang dia cintai. Nah, sekarang kalau dia ngaku cinta Allah, cinta Rasul, buktikan. Bukan sekedar ucapan saja. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena kalau sekedar ucapan tidak bermanfaat. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi di sini. Hadisnya sebenarnya masih banyak dalil mengenai wajibnya mentaati Rasulullah SAW, tapi nggak cukup kalau sebutan semuanya ya. Kita hanya menukilkan yang kita mampu, yang sudah kita lewati berkali-kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Hafiz. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Antum pernah lihat kaos pemain sepak bola? 07? Tahu namanya? Tahu kan? Kalau nggak tahu ya udah. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang kita mengganti masa lalu dengan masa depan yang baik.
Jadi nama-nama dulu mungkin nama artis, nama pemain sepak bola, tinggalkan semuanya. Paham ya? Antum mungkin hafal nama-nama sepak bola, nama-nama pemain sepak bola, nama artis, paham ya? Tapi sekarang diganti dengan nama-nama para sahabat, nama-nama para ulama, paham ya? Agar apa? Agar masa lalu itu berlalu. Paham ya? Nah, jangan sampai masa lalu yang buruk, yang kelam masih apa? Masih menyatu, jangan sampai. Yang berlalu masa lalu. Bagaimana caranya ke depan? Masa depan menjadi masa depan yang maju dan bermutu. Siapa namanya? Abdul Hakim Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, masyhur. Sering sebutkan namanya. Siapa? Abdurrahman bin Labas. Siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barakallahu fiik. Naam. Muhammad Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dihafalkan ini ya. Bin Sakhr. Naam, Abdurrahman Sakhr Ad-Dausi. Naam. Dihafalkan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Riwayat Bukhari. Hadis ini sering kalian dengar, ya enggak? Sering sekali mendengar. Mulai dari para khutbah, para khatib sering bacakan hadis ini, ya enggak? Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Riwayat Bukhari. Masya Allah, mudah dihafalkan hadisnya ini. Artinya apa? Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati, setiap umatku, yadkhulul jannah, mereka semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Coba bayangkan, orang masuk surga kok enggan, gak mau. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa itu orang yang enggan masuk surga? Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Orang kalau bermaksiat kepada Rasulullah berarti enggan masuk surga, wal iyad billah. Riwayat Bukhari. Kalau ingin masuk surga, ikutilah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah? Ingin selamat, ikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli. Apa kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abdurrahman? Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Man arada an-najata fa 'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sumber keselamatan, sumber keberuntungan. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah keselamatan. Berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan dunia dan akhiratnya. Berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Darimi rahmatullah alaih, apa itu? Ingat belum? Apa? Ingat belum? La ba'as. Alhamdulillah. Naam. Apa? Naam, at-tamassuku bis sunnati najatun. Dalam riwayat yang lain al-ittisam. Al-ittisam bis sunnati najatun. Tapi yang masyhur seringnya digunakan at-tamassuk. At-tamassuku bis sunnati najatun. At-tamassuku bis sunnati najatun. Pendek, simpel, padat. Aslinya panjang, cuman tak sebutkan ujungnya aja. At-tamassuku bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Kalau disambung apa sambungannya? Sambungannya apa, Abdurrahman? Fal ilmu yukbadu qabdan sari'an. Ilmu itu dicabut dengan cabutan yang sangat cepat. Fa na'sul ilmi sahabatud din wad dunya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Artinya apa? Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu sumber kekokohan dunia dan juga apa? Agamanya.
dan hilangnya ilmu, hilang pula seluruh kebaikan tadi itu. Sudah pahami ya? Syahidnya adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah kunci keselamatan. Nah, jadi kalau kita mau ngambil ucapan yang maksum, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahmatullah alaih, semua ucapan bisa ditolak. Nah, barakallahu fikum, bisa diambil kecuali ucapan pemilik kuburan ini, kata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahimahullah taala. Apa ucapannya Abdullah? Naam, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad, kullun yu'khad min qawlihi wa yuraddu illa qaul sahib hadzal qabr. Maksudnya siapa? Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Maksudnya siapa maksudnya? Kuburan siapa maksudnya ini? Kuburan Rasulullah SAW. Kok bisa seperti itu? Karena waktu itu Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah ngajar di mana? Di Masjid Nabawi ngajarnya. Sedangkan kuburan Rasulullah SAW kan sudah dimasukkan dalam Masjid Nabawi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, maksud yang diinginkan adalah kecuali pemilik kuburan ini, kuburan siapa? Kuburan Rasulullah SAW. Kemudian juga ucapannya Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah dinukilkan dalam kitab Jami' Bayan Ilmi Fadlih Ibn Abdul Barr rahmatullah alaih. Innama ana basharun. Lanjutkan Ihsan. Ayo, innama ana basharun. Ayo, ukhti wa usif. Fangduru. Khair insyaallah. Ayo antum Abdullah. Naam. Innama ana basharun ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku manusia biasa, kadang keliru, kadang benar. Benar, beliau memang manusia biasa. Tawadhu'nya luar biasa nih Imam Darul Hijrah. Padahal punya karyanya namanya kitab apa? Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu luar biasa. Dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu paling nomor 1 sudah, paling top sudah. Sampai para ulama menguji apa? Tidak ada kitab hadis yang paling sahih melainkan Muwatta Malik. Sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi beliau tawadhu luar biasa. Innama ana basharun. Aku manusia biasa, ukhti'u wa usib. Kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi. Perhatikan pada pendapatku, kata beliau. Kullama wafaqal kitab sunnah fakhudhuh. Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an Sunnah, ambillah, kata beliau. Wa kullama lam yuwafiqil kitab sunnah fatrukuh. Dan selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Bayangkan, tidak ngajak taklid, tidak ngajak untuk asabiyah fanatik per individu. Pokoknya keliru enggak keliru ikuti aku, enggak gitu beliau. Larinya kemana? Dalil. Itulah yang sahih. Jadi kalau mencari seorang guru yang sahih seperti itu, jangan sampai mencari guru keliru, mengajak untuk apa? Fanatik dengan dirinya. Keliru-keliru kan ustaz, keliru-keliru kan syekh, bukan gitu. Keliru-keliru, benar-benar. Ini lihat Imam Malik ini. Perhatikan pendapatku. Kalau mencocoki Al-Qur'an Sunnah, ambillah. Tapi kalau berseberangan dengan apa? Lam yuwafiqil kitab sunnah fatrukuh. Kalau tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat penjelasan bawahnya itu. Qala asy-syarihu atabahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi, alhamdulillah qad tsabata bil kitab as-sunnah wal ijma'. Segala puji milik Allah Taala, sungguh telah tetap dalam Al-Qur'an, dalam as-sunnah dan ijma', annallaha, perhatikan ini, annallaha subhanahu wa ta'ala farada 'alal khalqi ta'atah wa ta'atar rasulih. Allah Taala telah mewajibkan atas makhluknya untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Walam yujib 'ala hadil ummah ta'ata ahadin bi'aini. Penting ini, poin penting ini, bila perlu garis-garis ini. Dan Allah tidak mewajibkan atas umat, dan apa barakallahu fiik. Dan Allah Ta'ala tidak mewajibkan atas umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, untuk mentaati seorang pun dengan bi'aini, seradatnya. Paham ya? Seradatnya. Fi kulli ma ya'mur bihi wa yanha anhu. Pada setiap perkara yang barakallahu fikum Allah Ta'ala perintahkan dengannya dan Allah Ta'ala larang dengannya. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah SAW. Kecuali
seseorang yaitu Rasulullah SAW. Allah Ta'ala nggak nyuruh ikutilah si fulan si alan, nggak ada. Kalau ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa qaul sahib hadzal qabr. Setiap orang itu ditolak ucapannya, bisa diterima kecuali ucapan pemilik kuburan ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau ngikutin, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqu, na'am, kulluhum, mereka semuanya sepakat ala annahu laisa ahadun ma'suman fi kulli ma ya'mur bih wa yanha anhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kuat sekali ini ya. Bahwasanya mereka semuanya sepakat tidak ada seorang pun yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dalam perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum. Makanya kalau ngikutin itu kepada beliau, ngikutin Rasulullah, ngikutin as-sunnah. Ini penting sekali ya, karena banyak orang-orang yang zaman sekarang ini didoktrin suruh ngikutin ustadznya, ngikutin gurunya. Tidak. Ikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun seribu syekh, 1000 alim, paham ya? Nah, berseberangan dengan status sunnah Rasulullah SAW, kita ngikutin siapa? Ngikutin siapa, Abu Mu'ad? Ngikutin Rasulullah SAW. Jangan bermudah-mudahan. Ini kan Syekh fulan berfatwa, Syekh alan berfatwa. Lah ini kan Rasulullah. Kalau udah sampai situ bingung dia. Syekh fulan membolehkan, Rasulullah membolehkan enggak, yang ikut Rasulullah. Tapi berat Ustaz. Bukan masalah beratnya. Dalil muqaddam, al-hujjah muqaddamah ala kulli syai'. Hujjah, burhan, argumen, dalil itu lebih didahulukan daripada segala sesuatu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi jangan sampai alasannya karena Syekh fulan, Syekh alan berfatwa, tapi alasan yang akurat dalam beragama adalah hujjah Al-Qur'an dan as-sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.